Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul pengumpulan data, pembuatan konsep, penyuntingan, dan pengetikan karya ilmiah, disusun untuk memenuhi tugas teknik menulis karya ilmiah. Yang beranggotakan Muayyad Abdullah, yang kedua Aisyah Novitasari, yang ketiga Sofwan Latif, yang keempat saya sendiri adalah Pratiwi, yang kelima Oktavianti Nurul Aziza, dan yang keenam Muti Ahmad Dhani. Pendahuluan. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang disusun dan disajikan berdasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah. Dalam penyusunan dan pengkajiannya didahului oleh studi pustaka dan studi lapangan, karena karya ilmiah memiliki aturan baku dan persyaratan khusus dalam penulisannya. Maka, kemampuan penulisan mutlak diperlukan agar tulisan yang dihasilkan dapat dimengerti secara benar bagi pembacanya. Sebagaimana dipahami bahwa kegiatan menulis ilmiah adalah bagian yang tak terpisahkan dalam seluruh proses belajar yang dialami mahasiswa selama menuntut ilmu di perguruan tinggi. Pada setiap semester, mahasiswa harus menulis karya ilmiah dalam berbagai bentuk dalam setiap mata kuliah yang mereka tempuh. Dengan demikian, mereka diharapkan akan memiliki wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai apa yang disebut dengan karya ilmiah dan bagaimana tata cara penulisannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Aisyah. Kemampuan menulis dalam menyusun karya ilmiah sangat penting karena berisi tentang ilmu pengetahuan yang akan diteruskan oleh para peneliti lainnya, sehingga perlu adanya pemahaman dari apa yang dituliskan dalam sebuah karya ilmiah. Salah satunya dengan kemampuan menulis dengan kalimat bahasa yang efektif. Karya tulis ilmiah yang efektif mengharuskan pemakaian bahasa yang tepat, singkat, jelas, teratur, dan resmi. Menurut Turistiani pada 2013, oleh karena itu, bagi pembuat karya ilmiah perlu menguasai keterampilan bahasa, meliputi penguasaan ejaan, penguasaan pembentukan kata, penguasaan pemilihan kata, penguasaan penyusunan kalimat yang efektif, dan penguasaan penulisan paragraf yang utuh. Menurut Julianto 2003. Rumusan masalah. 1. Apakah definisi metode pengumpulan data? Yang kedua, bagaimana pembuatan konsep karya ilmiah? Yang ketiga, bagaimana cara penyuntingan dalam karya ilmiah? Yang keempat, bagaimana pengetikan dalam karya ilmiah? Tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi dan metode pengumpulan data. Yang kedua, untuk mengetahui pembuatan konsep karya ilmiah. Yang ketiga, untuk mengetahui cara penyuntingan dalam karya ilmiah. Yang keempat, untuk mengetahui pengetikan dalam karya ilmiah. A. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan. Dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Data dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut cara memperolehnya. Data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Yang kedua, menurut sumbernya. Data dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Sedangkan data eksternal yaitu
data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi. Yang ketiga, menurut sifatnya. Data dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Sedangkan data eksternal yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi. Yang keempat, menurut waktu pengumpulannya. Data dibagi menjadi dua, yaitu cross-section atau incidental dan data berskala atau time series. Cross-section atau incidental yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu. Kemudian data berkala atau time series yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. B. Pembuatan konsep karya ilmiah. Karya ilmiah harus dihasilkan dari sebuah rangkaian penelitian dengan memperhatikan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah juga harus dibuat dengan sistematika penulisan yang benar. Yang pertama, struktur karya ilmiah. A. Kata pengantar. Bagian kata pengantar biasanya berisi sambutan dari penulis yang menjelaskan tentang penyusunan karya ilmiah. Dalam beberapa kesempatan, kata pengantar juga berisi ucapan terima kasih penulis pada pihak-pihak yang sudah mendukung proses pembuatan penelitian. B. Daftar isi. Daftar isi biasanya dimanfaatkan oleh para pembaca yang ingin melihat garis besar penelitian sebagai referensi penelitian berikutnya. Di dalam daftar isi akan terdapat judul bab, subjudul, dan disertai dengan nomor halaman. C. Pendahuluan. Bagian ini biasanya terbagi atas 3 kerangka besar, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. D. Pembahasan. Bagian ini terdiri dari data teori dan analisis lengkap atas sebuah topik penelitian. Ada pula penjelasan tentang metodologi penelitian yang dijelaskan sebagai kerangka pemikiran atas analisis yang dibuat. E. Kesimpulan. Dari karya ilmiah yang akan dibuat, tentu akan terdapat kesimpulan dari hasil analisis penelitiannya. Biasanya, hal ini dijadikan sebagai acuan untuk membandingkan hasil penelitian lain yang menggunakan objek penelitian atau teori berbeda. F. Saran. Pada bagian saran, penulis karya ilmiah bisa memberikan opini yang dianggap relevan digunakan sebagai solusi. Hal ini bisa saja ditindaklanjuti oleh pihak terkait yang memiliki kepentingan sebagai action plan konkret. G. Daftar pustaka. Sebuah penelitian ilmiah juga harus dibuktikan melalui sumber teori yang jelas dan terpercaya. Oleh karena itu, penulis harus mencantumkan sebuah sumber teori di dalam daftar pustaka. Semua sumber informasi baik situs, buku bacaan, jurnal, dan artikel internet wajib dicantumkan saat menulis karya ilmiah. C. Penyuntingan karya ilmiah. 1. Hakikat editing karya ilmiah. Penyuntingan secara umum adalah aktivitas menyiapkan naskah dan sebagainya untuk diedarkan dan diterbitkan dalam bentuk cetakan dengan memperhatikan tata penyajiannya. Sementara itu, menurut kalangan penerbit, penyuntingan berarti menyiapkan, menyeleksi, dan menyesuaikan naskah orang lain untuk penerbitan atau penyiaran. Untuk menjadi penyunting yang baik dan bertanggung jawab, seorang hendaklah memahami dan menghayati eksistensi profesionalisme penyuntingan. Profesionalisme ini dapat dirinci sebagai berikut. A. Memahami prinsip tata permainan bahasa dalam kehidupan sehari-hari terdapat bermacam pengguna bahasa. B. Memahami teknik penulisan sesuai dengan laras tulisan. C. Memahami kecenderungan yang berlangsung dan berkembang terus-menerus dalam masyarakat. D. Jernih dan objektif dalam menyikapi perbedaan pendapat. E. Memahami pertalian erat antara dunia penulisan dan dunia marketing. F. Yakin bahwa topik yang ditulis akan mendatangkan pencerahan bagi pembaca.
2. Editing isi materi atau gagasan. Isi materi atau gagasan sebuah karya tulis ilmiah sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya oleh pembaca. Terkadang terdapat karya tulis ilmiah yang sudah dikemas dengan baik, namun isi dari tulisan tersebut kurang mengena di telinga para pembaca. Karena itu, kemasan yang baik harus ditunjang dengan isi yang berbobot pula, agar para pembaca tidak hanya membaca bolak-balik setiap lembar tulisan kita tanpa membacanya. A. Perbaikan daya tarik. Yang paling utama ialah daya tarik naskah itu. Meskipun kata-kata yang dipakai sudah indah, kalimat yang disusun sudah benar memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan alinea yang dirangkai sudah urut berkesinambungan, tetapi kalau daya tariknya nol, naskah itu mungkin masih ditolak juga. B. Bahasa komunikatif. Bahasa yang komunikatif sendiri ialah 1. Bahasa berpopuler cepat ditangkap, ringkas tapi jelas. 2. Lengkap dan teliti. Yang ketiga, kata kecil dan kalimat pendek. Dan yang terakhir adalah alinea beruntun yang makin memikat. C. Tata cara penulisan fitur. Tata cara dalam tulis-menulis keilmuan juga menghendaki penyantuman sumber literaturnya. Caranya bermacam-macam. Cara yang paling sederhana adalah menyantumkan nama penulis publikasi yang dikutip informasinya itu dalam kurung, diikuti tahun, di belakang kalimat atau alinea yang merupakan kutipan dari publikasi itu. Pada bagian akhir tulisan disertakan daftar pustaka yang disusun urut menurut abjad nama penulis publikasi yang bersangkutan. D. Perombakan alinea naif dan pedan. Alinea yang naif kurang enak untuk dibaca. Jika dibiarkan tidak dikoreksi menjadi alinea yang lebih dewasa. Ia memberi perasaan kepada pembaca seolah-olah mereka masih kekanak-kanakan dan diberi bahan bacaan yang kekanak-kanakan pula. E. Nada penulisan yang bersahabat. Keberhasilan menulis populer juga sangat dipengaruhi oleh nada penulisan. Kalau tulisan aslinya bernada mengadu karena tidak puas, misalnya emosional mendebarkan jantung, propaganda, atau agitatif, menimbulkan permusuhan, sudah tentu ini tidak akan berhasil kita susun kembali menjadi naskah populer yang mestinya bernada riang gembira memancing senyum. 3. Editing paragraf. Dalam kegiatan editing karya tulis ilmiah, pengeditan paragraf adalah salah satu hal yang tidak bisa dilewatkan, karena kita sering menjumpai paragraf yang isinya kurang efektif. Tulisan yang efektif harus mengandung unsur-unsur singkat, jelas, tepat, aliran logika lancar. Sebuah paragraf dikatakan efektif jika dapat menginformasikan berbagai gagasan atau maksud penulis dalam alur pikiran yang lancar, logis, tepat dalam kaitannya dengan paragraf-paragraf lain yang tersusun membentuk satu unit tulisan yang utuh. Dalam melakukan pengeditan paragraf karya tulis ilmiah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimanakah sebenarnya paragraf yang efektif tersebut? A. Ungkapan tindakan penting dengan kata kerja yang tepat, bukan dengan kata benda. B. Letakkan pelaku subjek sedekat mungkin dengan kata kerjanya. C. Letakkan informasi yang lebih singkat sebelum informasi yang panjang dan kompleks. D. Pelihara integritas atau kesatuan. E. Letakkan informasi yang familiar dan berulang di awal kalimat. F. Letakkan informasi baru dan tidak terduga di akhir kalimat dan berilah penekanan. G. Susunlah tali-tali topik untuk paparan informasi yang tepat dan konsisten. H. Buatlah rancangan isu untuk setiap paragraf tulisan. I. Rumuskan sentence point atau maksud-maksud kalimat yang tepat untuk setiap diskurs atau unit tulisan. J. Biasakan untuk meletakkan sentence point di bagian akhir isu, jangan di bagian akhir diskusi. Selanjutnya C. Pengetikan karya ilmiah. Pengetikan merupakan tahap yang penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Melalui proses pengetikan, karya tulis ilmiah memiliki tampilan yang lebih rapi, cantik, mudah terbaca, dan teratur. Untuk memperoleh karakteristik tersebut, maka umumnya penulisan karya tulis ilmiah diketik dengan syarat-syarat yang baku sebagai berikut. 1. Jenis huruf.
Dahulu jenis huruf pica berukuran 10 sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Namun, dalam pengetikan dengan komputer, jenis huruf tersebut digantikan dengan Arial atau Times New Roman, ukuran 11 atau 12. Huruf yang diketik dalam uraian karya tulis ilmiah adalah huruf tegak biasa, kecuali untuk kasus tertentu seperti penekanan khusus pada kata atau kalimat tertentu, penggunaan kutipan, atau penggunaan kata asing. Dapat digunakan penambahan garis bawah, huruf miring, atau dua tanda kutip. 2. Jarak baris. Jarak antar baris ketikan adalah 2 spasi, kecuali untuk kutipan langsung panjang, judul daftar tabel, gambar, dan daftar pustaka yang melebihi 1 baris menggunakan jarak 1 spasi. A. Ruang ketikan. Ruang ketikan adalah sebesar 14 x 21 cm yang kira-kira terdiri atas 56 huruf jenis pica dalam 1 baris dan 52 baris ketikan dengan 1 spasi dalam 1 halaman. B. Batas tepi. Batas tepi atau margin membatasi ruang halaman ketikan yang disyaratkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pengaturan batas tepi tersebut: tepi kiri 4 cm atau sama dengan 15 huruf pica, tepi kanan 3 cm atau sama dengan huruf 12 pica, tepi atas 4 cm atau sama dengan 10 spasi, tepi bawah 3 cm atau sama dengan 7 spasi. C. Indensi. Indensi adalah ruang ketikan yang dikosongkan untuk memulai paragraf. Indensi berlaku untuk alinea baru dalam teks dan alinea baru dalam kutipan langsung panjang. Umumnya indensi yang digunakan sebesar 5 atau 7 ketuk, sehingga huruf pertama dalam alinea baru atau kutipan langsung panjang adalah ketukan ke-6 atau ke-8. D. Bilangan dan satuan. Bilangan diketik dengan angka jika bilangan tersebut berada dalam uraian. Namun, jika bilangan tersebut ada di awal kalimat, maka bilangan tersebut ditulis dengan ejaan huruf. Satuan resmi diketik tanpa huruf titik di belakangnya seperti meter, hekto, dan kilo. Judul bab. E. Judul bab. Judul bab dan subbab diketik dengan huruf besar, bertempat secara simetris di tengah tanpa diikuti titik. Judul bab atau subbab juga bisa ditulis dengan menuliskan setiap huruf awal kata dari judul bab atau subbab dengan huruf besar, kecuali untuk kata penghubung dan kata depan menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, simpulan. Secara keseluruhan, cara penulisan karya tulis ilmiah yang baik sudah ditentukan, yaitu sesuai dengan tata bahasa atau EYD dan tata tulis yang disepakati oleh masyarakat akademik. Adapun yang masuk ke dalam penelitian meliputi masalah penelitian, tujuan, metode, kajian teori, objek, data variabel, dan hasil penelitian. Kemudian cara-cara penulisan karya tulis ilmiah yang baik adalah yaitu objektif, pola berpikir edukatif dan induktif, sistematika. Atau cara penulisan karya ilmiah mencakup penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Adapun bentuk-bentuk karya ilmiah meliputi 1. Karya tulis, 2. Makalah, 3. Skripsi, 4. Tesis, 5. Disertasi, 6. Laporan hasil penelitian. Terima kasih.